Oke, Hores para penggiat demokrasi Indonesia, khususnya kawasan Danau Toba. Biasanya saya membuat dalam bentuk artikel, tulisan untuk menggerakkan dinamika kooperasi demokrasi, tapi ada kalanya saya buat dalam bentuk video. Video ini menanggapi tentang mobil mewah di Hubang Hasundutan. Saya membaca beberapa media, ada yang menyebut 2,9 miliar, ada yang menyebut 2,6 miliar. Nah, bagaimana sebenarnya bisa terjadi rencana itu ya 2,6 M mobil itu. Sebenarnya kalau kita dalam dunia pendidikan ada namanya afektif, motorik, dan kognitif. Ya, nah, jadi sikap menghabiskan uang untuk membeli mobil mewah di masa pandemi itu berlaku namanya afektif atau sikap krisis ya, bagaimana menyikapi krisis. Nah, ini kan aneh kadang-kadang gitu ya. Orang pejabat-pejabat di daerah ini suka mobil mewah dan suka terlambat. Kalau dia mau acara, sudah terlambat, pidatonya pun nggak enak gitu ya, nggak enak di telinga, hanya bacain gitu ya. Jadi memang ada kalanya kadang-kadang mereka ini suka mobil mewah untuk menutupi kekurangannya karena apa yang disampaikan dalam pidatonya nggak bermutu gitu ya. Jadi coba bayangkan misalnya suka mobil mewah, berpidato tidak mutu, kinerja nggak baik. Ya, seperti di Hubang lah ya, hampir tumbang itu dengan kotak kosong ya. Kalau di Toba memang sudah kita tumbangkan dengan disamosir. Ya, karena penggiat demokrasi terus bergerak untuk mencari pemimpin yang pro rakyat. Yang pasti dengan ketika bupati, pemimpin yang suka mobil mewah dengan biaya pemerintah, biaya rakyat, saya kira memang itu tidak tepat lah menjadi pemimpin ya, tidak tepat lah. Seharusnya kan kalau pemimpin yang baik itu kan menjadi pelayan yang melayani rakyat. Nah, kalau pelayannya suka yang mewah, yang dilayani miskin, ini kan kacau balau. Akhirnya kan agak lucu juga, apalagi ada istilah parhobas gitu ya. Masa parhobas mobil-mobilnya mobil mewah tapi rakyatnya miskin gitu. Seharusnya kan kalau membeli kendaraan itu kan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di Hubang kebutuhannya apa? Kebutuhan penting nggak sih misalnya mobil mewah sampai 2,9 M atau 1, sekian M. Artinya harga miliar itu kebutuhan nggak sih untuk Danau Toba? Saya kira mobil-mobil dengan harga 350 juta misalnya udah bisa itu sampai misalnya katakanlah ke Tarabitang, ke Pakat, ke apa lagi yang agak-agak susah itu misalnya ke Parlilitan gitu kan. Harga 350 juta ya, atau harga 300 juta juga sudah oke lah. Kenapa HP miliar? Nggak sedih misalnya dengan harga miliar melihat orang-orang miskin di Tarabitang, di Pakat, di Parlilitan sana ya, terus beberapa di Bakara, kan masih banyak orang miskin. Apa nggak sedih gitu ya? Jadi kalau memang mau menjadi abdi negara ya harus hidup sederhana, ya kan? Jadi jangan kontradiksi gitu ya. Dan yang perlu sebenarnya bagi pemimpin adalah kualitas ya, kualitas pelayanannya. Misalnya mulai dari kualitas pidatonya, kinerjanya yang baik, sikap melayani ya. Nah, hanya itu bisa terjadi jika pemimpinnya berkualitas. Nah, pemimpin yang hanya menonjolkan mobil mewah untuk menutupi kelemahan, yaitulah kualitas pemimpin kita. Jadi supaya ini tidak menjadi kontroversi, dan ini tidak hanya berlaku untuk untuk hanya Hubang. Kukira memang daerah kawasan Danau Toba itu kan pada umumnya masyarakatnya masih hidup sederhana lah ya. Masih mengandalkan hasil pertanian yang sebenarnya hasil pertanian bisa mahal jika pemimpinnya bisa meningkatkan
kualitas pertanian gitu. Jadi itulah menjadi kebanggaan. Tidak perlu mobil mewah, tidak menjadi kebutuhan untuk kawasan Danau Toba. Tapi hidup kesederhana, kinerja yang baik, komunikasi yang baik, dan kehangatan masyarakat itu yang paling dibutuhkan di Danau Toba. Oleh karena itu, senang melihat masyarakat Hubang menolak mobil mewah, apalagi dalam konteks pandemi. Itu pandangan saya tentang mobil mewah di Hubang Hasundutan. Terima kasih.